Halo semuanya, sudah lama saya tidak ada kabar di dunia ini, dikarenakan saya selalu rapat di daerah-daerah terpencil sana. Kembali lagi di channel Area Cinema ini. By the way guys, nama channel ini jadinya Area Cinema ya. Kita hilangkan angka 18, dikarenakan angka 18 itu sangat keramat. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Jadi, di video kali ini, kita akan mereview film berjudul Nightcrawler. Film ini dirilis pada 5 September 2014. Seorang pencuri bernama Louis Bloom yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal. Kita sebut saja Lou. Sebelumnya Lou bekerja di PT Pengangguran, tetapi karena bosan gajinya sangat besar terus, ia berpindah profesi sebagai kameramen yang handal, yang dimana aksinya seperti psikopat. Daripada menunggu lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Dan jika kalian suka menonton channel ini, jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Selamat menonton. Okay, are you ready? Pull a minute to know what you burn. Let's go. Walk it, get it just like that. Di awal film kita dijumpai dengan Lou yang sedang mencoba mencuri kawat di pagar. Tetapi usahanya gagal dikarenakan seorang polisi datang menjumpainya. Excuse me, sir. That gate was open and I was under the opinion that this was a detour. Ketika polisi tersebut mengecek identitas Lou langsung menyerang penjaga tersebut, mencuri jam tangannya dan pergi dengan hasil curiannya. Ketika Lou mengendarai mobil, dia melihat suatu kejadian tabrakan di pinggir jalan, yang dimana ia memperhatikan seorang kameramen sedang merekam kejadian tersebut. Lou pun mendekati daerah kejadian tersebut dan mendekati kameramen itu, menanyakan tentang pekerjaan pria itu. Lou juga menawarkan dirinya untuk menjadi anggota pria itu, tetapi ia ditolak mentah-mentah. Sungguh malang sekali nasibmu Lou sang pencuri. Di sisi lain, di pesisiran pantai yang sangat menyenangkan, seorang pesepeda sedang berhenti karena dia ingin buang air kecil. Lalu ia mengunci sepedanya tersebut. Tetapi Lou yang sangat handal dan sudah berpengalaman soal curi-mencuri, akhirnya dia padahal sepeda itu masih cicilan kredit guys. Ketika Lou mendengarkan scanner radio, ia mendengar sebuah kejadian insiden yang dimana Lou langsung menuju TKP. Sesampainya di TKP, polisi melarang dan mengusir dia untuk merekam kejadian tersebut. Sampai akhirnya di kejadian pembajakan mobil, ia berhasil merekam sebuah kejadian di TKP. Tetapi ia diusir oleh polisi karena merekamnya terlalu dekat. Kameramen yang lain pun ikut juga diusir dan kesal terhadap perilaku Lou yang merekam terlalu dekat. Ketika pria botak kameramen menelpon untuk menjual hasil rekamannya, Lou pun menguping hasil pembicaraannya, dan Lou juga pergi ke tempat tersebut untuk menjual hasil rekamannya. Lalu Nina ingin melihat hasil rekaman dari Lou, yang dimana hasil rekamannya itu sedetail dan sedekat itu dari hasil TKP. Nina pun tertarik melihat hasil rekaman tersebut, lalu ia membelinya. Nina menyarankan agar Lou membeli peralatan yang lebih baik, supaya hasil rekamannya sangat memuaskan. Nina juga menjelaskan bahwa konten apa saja yang disukai para penonton, seperti kejahatan di area perkotaan. Di sisi lain, Lou terus belajar kode polisi di Los Angeles, dan menonton berita-berita terkini seperti Rizky Bilar main biliar. Salah. Aussie, yeah. Oh my god, Tiger! Oh my god! Oh my god! Tiger! Oh my god! Oh my god! Lanjut, pada pagi hari, Lou sedang sarapan di kedai kopi dan sambil ingin mencari anggota barunya yaitu bernama Rick. Ia diinterview dan diwawancarai dengan berbagai pertanyaan seperti, sudah berapa lama menjomblo? Apakah hidup pengangguran menyenangkan? Dan akhirnya ia diterima menjadi anggota si Lou sampai psikopat. Hore! Hidup Anda tidak aman, Rick. Lanjut, pada sore hari
mereka standby untuk menunggu info dari scanner radio. Hingga waktu malam tiba, mereka pun dapat info terjadinya kebakaran di daerah Los Angeles. Mereka pun berangkat menuju TKP, yang dimana Rick, anak yang baru magang, memandu arah jalan ke lokasi kebakaran. Tetapi Rick rupanya buta map atau tidak pandai membaca Google Map. Dan akhirnya mereka terlambat ke lokasi tersebut. Semua insiden di lokasi itu sudah diamankan oleh orang pemadam kebakaran. Goblok! Pada malam itu juga terjadi insiden di daerah Los Angeles tersebut. Dalam hutan gundul cuk, yaitu kepala bapak yang botak. Goblok! Lo pun segera mencari angle yang tepat untuk videonya yang direkam. Ia juga memasuki daerah yang dilarang polisi, tetapi ia nekat juga memasuki rumah korban tersebut. Ia juga memindahkan foto-foto tersebut lalu digabungkan dan direkamnya secara detail. Di sisi lain, Lo pun segera ke kantor berita dan menunjukkan hasilnya ke Nina, yang dimana Nina sangat kagum dengan hasil rekaman Lo. Hari demi hari, Lo dan Rick pun banyak merekam suatu insiden yang membuat mereka sukses sedikit demi sedikit. Tepat pada malam harinya, mereka dapat info terjadi kecelakaan mobil. Mereka pun segera ke lokasi dan menerobos lampu merah. Sesampainya di TKP, ia langsung turun dari mobil dan merekam pria yang sedang menelpon meminta bantuan ke 911. Tetapi pria itu marah kepada Lo dan mengusirnya karena mengganggunya ketika bertelepon. Lo pun pergi dan mendekati lokasi TKP tersebut dan merubah lalu menarik korban ke tengah aspal supaya bisa direkam. Nina, di tengah perbincangan Lo dan Nina, Lo tertarik pada Nina, yang dimana Lo mengajak Nina makan malam ala-ala Meksiko. Ketika Lo berjalan menuju mobilnya, kameramen bernama Joe Loader pun menghampirinya dan mengajak ia untuk bergabung menjadi anggota Joe. Tetapi Lo pun memilih untuk kerja pada dirinya sendiri dan menolak mentah-mentah tawaran si Joe. Yang dimana, Lo pun akhirnya berhasil berkencan atau makan malam bersama Nina. Tujuan Lo ajak Nina makan malam rupanya ia ingin bekerja sama dengan Nina sebagai partner kerja. Tetapi Nina menolaknya mentah-mentah. I want that. With you. Just for starters, I don't need you to keep my fucking job. Lanjut, pada malam harinya mereka dapat info dari radio terjadinya insiden pesawat jatuh di daerah Los Angeles. Mereka pun menuju TKP. Sesampainya di TKP, mereka dilarang masuk oleh pihak kepolisian. Tetapi si Joe berhasil duluan merekam dan masuk lokasi TKP pesawat jatuh tersebut. Ketika Lo sampai kantor, ia tidak mendapat Pada pagi hari, berita di televisi disiarkan yang membuat Lo marah dan memecahkan kaca di kamar mandinya. Ia pun berangkat ke tempat Joe dan merusak mesin terjadinya kecelakaan mobil. Tetapi mereka duluan sampai daripada polisi. Sesampainya di TKP, Lo pun nekat menuju ke rumah itu. Setelah penjahat melarikan diri, Lo pun segera merekam daerah rumah kejadian tersebut dan masuk merekam semua kejadian di dalam rumah itu. Lalu suara sirine polisi pun terdengar dari luar rumah, yang dimana Lo pun segera keluar dari rumah itu dan kabur dari sekitar daerah tersebut. Akhirnya Lo dan Rick berhenti di pinggir jalan dan Lo segera memindahkan file hasil rekamannya itu ke dalam memori. Lalu Lo menjumpai Nina untuk memperlihatkan hasil rekamannya itu, yang dimana mereka berselisih satu sama lain. Mereka pun sepakat rekaman itu ditayangkan, asalkan muka korban disensor dan identitasnya tidak dimunculkan. Dan hasil rekamannya itu seharga $15.000. Itu seharga sekitar 234 jutaan. Dah gila. Kira-kira itu rekamannya 19 detik nggak ya guys? Pada pagi hari,
Lo melihat hasil rekamannya itu di berita pagi hari. Lalu pihak kepolisian datang menjumpai rumah dia, menanyakan hasil rekamannya tersebut. Pihak kepolisian pun meminta hasil rekamannya, tetapi hasil salinan kopian yang diberikan Lo itu sudah dipotong rekamannya. I'd like a copy of that footage. Oh no, I made you a copy. I expected someone to come. Pada malam hari, Lo pun berpikir untuk melacak pelaku dan plat BM-nya, yang dimana ia mengajak Rick untuk menyelidiki keberadaan pelaku, karena Lo sudah mengenal muka pelaku dan plat BM-nya. Akhirnya mereka pun menuju lokasi pelaku. Beberapa menit kemudian, pelakunya pun keluar menggunakan mobil. Lo dan Rick pun mengikuti dari belakang. Ketika pelaku berhenti di tempat makan, akhirnya Lo menghubungi 911 atau 911, yang dimana Lo memberitahukan lokasi pelaku tersebut. Above the deep triple murder in Granada Hills last night. You can see them at the counter and they're ordering. Ketika Lo menyuruh Rick untuk merekam dari keluar mobil, Rick memberontak dan menolak atas perintahnya Lo, yang dimana Lo pun kesal dan muak atas sikapnya Rick. Ketika polisi datang ke lokasi pelaku, yaitu si botak dan si kawannya, si botak pun mengeluarkan pistol di bawah mejanya. Dan ternyata terjadilah baku tembak, yang dimana si botak ketembak dan beberapa polisi juga tertembak dan luka parah. Mereka pun kejar-kejaran layaknya Tom and Jerry. Tetapi Lo pun ikut-ikutan untuk merekam kejadian Tom and Jerry. Dan akhirnya mobil polisi dan pelaku bertabrakan terjatuh di tengah jalan. Tetapi nasib Lo dan Rick selamat. Sayangnya, Lo menjebak Rick dengan mengatakan pelakunya sudah meninggal. Ketika Rick merekamnya secara dekat, akhirnya Rick pun tertembak dan jatuh di tempat. Pelaku pun keluar dari mobil, tetapi tidak menembak si Lo. Bahkan pelaku jatuh dan mati di tempat. Lo pun segera menghampiri Rick, yang dimana Rick masih bisa bernapas, dan Lo mengatakan sesuatu kepada Rick. "Sorry brother, aku tidak bisa menaikkan gajimu. Goodbye mother father." Akhirnya Rick pun meninggal dunia. Di sisi lain Lo pun kembali ke kantor berita untuk menampilkan hasil rekamannya kepada Nina, yang dimana lagi Nina tertarik kepada hasil rekamannya Lo. Tetapi beberapa menit kemudian, pihak kepolisian datang ke kantor berita untuk menarik hasil rekaman tersebut dikarenakan melanggar hukum, dan ia pun berhasil keluar dari kantor polisi tersebut. Immediately got my phone and dialed 911. That's your story? I think you withheld information. Hey, that's what I do. It's my job. Hari demi hari Lo pun berhasil merekrut 3 anggotanya untuk memperkerjakan di video production Raja review film kali ini. Jika ada rekomendasi film dari kalian, silakan komentar di bawah ya guys. Dan jika ada perkataan saya yang salah dalam video ini, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.